Ya, sambil menunggu mungkin teman-teman yang lain akan masuk, kita mulai saja ya, mengingat sudah sesuai dengan waktu yang kita jadwalkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh dan warahmatullahi selamat malam wabarakatuh. Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya, salam sejahtera dan selamat malam ya. Selamat malam teman-teman. Mungkin ini kali pertama ya ketemu dengan saya ya untuk angkatan teman-teman sekalian, di mana pada malam ini saya mengundang teman-teman dari MMA 69, kemudian EM 24 dan WM 84 ya. Sekalian berkenalan ya. Saya sudah dapat listnya. Nah, adapun agenda kita malam hari ini, saya ingin menginformasikan nih teman-teman. Teman-teman itu kan pada tahun ini, nanti di bulan Agustus, itu akan memasuki batas waktu masa studi maksimal. Artinya yang maksimal adalah jika teman-teman tidak menyelesaikan sampai dengan Juli 2024, maka secara otomatis akan di drop out ya atau di DO. Adapun proses ini itu tidak dilakukan di PPM. Kalau di PPM sih cincai ya, nanti saya bisa atur-atur, kita bisa atur lah. Tapi proses ini yang akan dilakukan oleh Dikti. Artinya teman-teman ketika nanti sudah sampai dengan batas waktu 4 tahun teman-teman belum lulus, maka dari Dikti nomor mahasiswa teman-teman itu akan di-lock ya, akan di-delete. Jadi oleh karena itu saya agak khawatir nih dengan teman-teman yang sampai dengan saat ini belum menyelesaikan beberapa tugas akhir. Karena menurut kami juga bahwa sangat sayang teman-teman kalau tidak selesai ya. Karena justru yang paling berat itu kan pada saat teori ya. Teman-teman sudah melakukan proses sampai dengan semester 3 sampai dengan elektif, dan ini kan tinggal yang semester 4 aja ya. Di mana-mana teman-teman harus melakukan tesis, kemudian membuat kasus serta publish dari tesisnya. Nah, ini ada beberapa cukup lumayan yang belum selesai, teman-teman. Oleh karena itu, pada malam ini agenda kami adalah mengundang teman-teman. Kami ingin mengetahui sebenarnya proses teman-teman sampai di mana, kemudian apa yang saya bisa bantu sebagai Kaprodi juga dengan tim saya ya, dengan Mas Agung, Mbak Bina, dan Mbak Tia, apa yang bisa kita bantu sehingga teman-teman harapan kami bisa menyelesaikan sampai dengan lulus ya, sampai dengan lulus. Nah, yang bisa kami bantu akan kami bantu, tapi mestinya semangat dan effortnya ada di teman-teman. Jadi agenda malam kita hari ini adalah khusus ini teman-teman. Nah, oleh karena itu mungkin saya langsung buka forumnya saja ya. Apakah ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan oleh teman-teman terkait dengan penyelesaian sekolah ini? Oke, baik. Saya buka. Silahkan teman-teman yang ingin menyampaikan hal-hal yang ingin disampaikan, nanti akan saya catat dan kemudian nanti akan kami coba untuk akomodasi apabila memang itu dalam kewenangan kami sebagai tim prodi ya. Oke, baik. Ada yang ingin disampaikan di sini? Izin Bu Duma dari saya, Pak Slamet, Ya, MMA silahkan Pak Samad. 69. Ya, terima kasih Bu Duma atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat malam rekan-rekan semuanya. Izin saya dari MMA 69. Ya, memang sebelumnya kami mohon maaf Ibu karena memang tidak bisa menyelesaikan sesuai dengan yang sudah dijadwalkan sehingga agak terlambat. Tapi tentunya ini adalah sebuah motivasi bagi kami untuk segera menyelesaikan itu. Adapun mungkin saya mewakili kawan-kawan kenapa mungkin belum selesai. Kebetulan kalau dari MMA ini kan adalah kawan-kawan yang memang full D-nya itu kerja, terus kemudian
hanya punya waktu luang itu mungkin di weekend ya Bu ya. Nah, dengan kemarin kita kuliah di tahun 2021, 2022 di mana masa COVID, terus kemudian selesai dan aktivitas ekonomi dan industri itu meningkat, maka kami semua termasuk yang mungkin mengalami seperti shock dalam kerjaan. Artinya beban itu semakin meningkat, tanggung jawab semakin berat sehingga kuliah mungkin belum menjadi prioritas. Yang kedua, dengan adanya kawan-kawan yang sudah lulus ya, mereka memiliki kesempatan sudah lulus duluan. Terus kemudian yang kawan-kawan terakhir yang belum lulus ini mungkin ada kehilangan motivasi atau kehilangan kawan untuk berdiskusi, maka seolah-olah ini menjadi semakin bukan prioritas lagi gitu Bu. Nah, saya harap sih dengan kita muncul malam ini mengingatkan kembali ke masa-masa kita dulu kuliah, bahwa kita itu punya kawan, kita bisa bersama-sama. Ya, mungkin kita bisa mulai kembali dari yang terakhir kemarin, apa yang sudah dilakukan oleh kawan-kawan, mungkin udah ada yang sampai bab 5, atau baru sekedar mungkin seminar proposal dan sebagainya. Ini akan kami coba galang kembali, mungkin kami akan mulai mengumpul kembali bagi kawan-kawan yang mungkin kemarin sudah kehilangan kawan-kawan tentunya. Kami mungkin minta support Ibu terkait dengan ketersediaan PPM untuk memberikan mungkin waktu khusus bagi kami, baik mungkin secara online maupun offline. Kami kalau boleh main ke PPM, dan mungkin ada kawan atau dosen yang bisa menjadi penasihat kami dalam hal mempercepat pekerjaan tesis ini. Barangkali kawan-kawan juga di sini memiliki pertanyaan-pertanyaan yang sulit untuk disampaikan bahkan ke kawan-kawan sendiri terkait dengan ini boleh apa tidak, harus sejauh mana, harus ngapain dan sebagainya Ibu. Nah ini kami juga secara angkatan dan mungkin bisa bekerja sama dengan kawan-kawan WM dan kawan-kawan yang lain, kita akan coba yuk kita mungkin selakan waktu kita di weekend, di Sabtu pagi atau mungkin di weekdays malam, kita ngumpul saling menyemangati, dan bahkan kalau misalnya ada celah-celah di mana bagi kawan-kawan yang mungkin kemarin bermasalah dengan temanya bisa bergabung dengan yang lain sehingga bisa lebih cepat selesai. Mungkin itu Bu sedikit pembukaan dan masukan dari saya Bu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Slamet sebagai pembuka dan penyemangat buat diri sendiri maupun teman-teman ya. Jadi menyampaikan apa yang disampaikan oleh Pak Slamet, silahkan teman-teman kalau akan terkait dengan bimbingan, teman-teman sebenarnya bisa melakukan baik secara online maupun offline ya. Nanti kalau memang akan dilakukan secara offline, silahkan dikomunikasikan dengan dosennya. Nanti kita juga menyediakan Zoom-nya. Tapi pastinya harus kesepakatan dulu antara dosen dengan teman-teman ya, bahwa bimbingan akan dilakukan secara online atau secara offline. Nah, kemudian setuju sekali bahwa memang semakin nanti jauh dari komunitas ya atau jauh dari angkatan, itu biasanya kita semakin lupa bahwa kita masih punya tanggung jawab untuk selesai ya, seperti katakan Pak Slamet. Jadi saya setuju kalau teman-teman akan melakukan ya perkumpulan ya untuk teman-teman yang MMA 69, bahkan kalau mau gabung dengan yang EM maupun yang dengan WM, bagus sekali ya. Nah, nanti silahkan saling sharing udah sampai mana, itu biasanya sangat membantu. Bahkan kemungkinan bisa saling menyelesaikan masalah. Misalnya kumpul satu angkatan, kemudian yang satu masalahnya, problemnya adalah di responden, tapi yang satu masalahnya di teori. Nanti ketika ketemu tuh biasanya bisa saling memberikan solusi atau memberikan masukan. Nah, gitu ya Pak Slamet. Nah, kemudian kalau saya lihat daftarnya di sini, Pak Slamet itu pembimbingnya Prof. Andrianto ya Pak? Betul Bu. Nah, progresnya udah sampai mana nih Pak Slamet, boleh diinfokan ke saya? Iya, saya sudah melakukan seminar tesis kira-kira proposal tesis sebulan yang lalu, dan sekarang sedang melakukan revisi sesuai dengan yang diminta.
Terus kemudian saya juga udah mendapatkan data-data terbaru dari perusahaan. Saat ini memang saya sedang nyusun dan sedang menyelesaikan bab 5, Ibu. Oh, oke. Berarti sudah sampai bab 5 ya, Pak? Ya, Oh, mulai masuk oke. bab 5, Ibu. Ya. Oke, nah itu tinggal kepleset sekali aja itu Pak, udah tinggal daftar sidang. Siap-siap, ini lagi berusaha, pokoknya weekend itu kita akan habiskan untuk menyelesaikan itu. Oke, oke ya. Jadi teman-teman memang diharapkan teman-teman bisa mencuri waktu 3 bulan ya, sekitar 3 bulan. Jadi ayo ya lari bersama nih untuk menggunakan waktu yang maksimal 3 bulan ini ya. Teman-teman pastinya kalau terkait dengan support yang bisa kita lakukan, saya akan bantu misalnya ada masalah dalam hal apa ya bimbingan atau menemukan hal yang tidak bisa diselesaikan sendiri, nanti akan coba kita bantu. Tapi mestinya semangat itu harus dari teman-teman sendiri ya, itu. Oke, mungkin itu ya Pak Slamet ya. Jadi Pak Slamet sudah SPT, kemudian sudah di bab 5, dan kemudian minta tolong juga Pak Slamet untuk geret nih atau tarik teman-temannya yang mungkin apa ya, kalau dilihat tadi karena semakin jauh komunitasnya, terus kemudian motivasinya semakin turun, mungkin bisa saling meningkatkan motivasi masing-masing. Gitu ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Slamet. Untuk yang kedua nih, pertanyaan kedua Pak Imam. Pak Imam ini dari EM24, Bu. Oh, oke. Silahkan Ya. Pak Imam ya. Selamat malam, Bu Duma dan teman-teman semuanya. Ya. Maaf ya Bu, saya nggak bisa on kamera ini karena koneksinya terganggu. Tuh. Oke, oke. Nah, kalau pengalaman saya dan yang saya baca ya Bu ya, saya tuh saat ini progresnya udah sampai SPT dan sudah mengumpulkan revisi SPT ya Bu. Nah, yang saya concern di waktu yang sempit ini, saya baca poin-poin untuk tugas akhirnya itu ada publikasi, Bu. Jadi publikasi minimal Sinta 4 atau kalau misalnya terbitnya di Jepmesnya PPM atau yang belum terakreditasi harus sampai LOA ya Bu ya, harus sampai mendapatkan LOA. Nah, itu kira-kira kita bisa fit dengan waktu itu nggak ya Bu ya? Sementara kita kan terakhir baru Agustus gitu, karena setahu saya untuk terbit jurnal tuh butuh waktu yang panjang sekali gitu loh Bu. Oke. Ya Bu, sekian. Ya, oke. Terima kasih Pak Imam untuk pertanyaannya. Jadi gini, teman-teman nih ya, sekalian saya simpulkan bahwa teman-teman ada 3 yang harus dilalui oleh teman-teman. 1, selesaikan tesisnya, kemudian tesis itu dipublish, dan yang ketiga adalah membuat kasus bisnis. Nah, terkait dengan tadi sama dengan yang disampaikan Pak Imam, itu bagaimana terkait dengan publikasi ya. Nah, publikasi itu memang kalau disyaratkan adalah minimal Sinta 4. Tapi kalau yang Sinta 4 ini hanya sampai dengan submit ya, sampai dengan submit. Nah, kalau yang tadi ternyata dia tidak yang akreditasi seperti Jepmesnya PPM itu sampai dengan LOA. Nah, kalau saya sarankan adalah berdasarkan pengalaman dari mahasiswa-mahasiswa yang lain, memang mending ambil yang Sinta 4 tapi sampai dengan submit. Ya, karena kalau misalnya ambil kemarin saya diskusi dengan RCCH itu beberapa artikel mahasiswa itu dibalikin lagi karena ternyata revisinya masih banyak. Padahal kan kalau yang mau masuk ke Jepmesnya PPM kan harus sampai dengan LOA. Jadi itu malah menjadi penghambat. Jadi saya sarankan cari aja yang Sinta 4 tapi sampai dengan submit ya, atau cari jurnal-jurnal internasional tapi sampai dengan submit ya, sampai dengan submit. Kan bukti untuk daftar sidangnya adalah capturean dari bahwa teman-teman sudah mensubmit jurnal tersebut. Gitu ya Pak Imam, saran saya ya. Ada rekomendasi publisher nggak sih Bu?
yang bisa ini cepat gitu. Oh, heeh, heeh. Saya nggak begitu. Nanti coba tanya ke Mbak apa? Kalau saya biasanya gini, masuk ke dalam Simago ya. Kalau saya biasanya pakai ini, masuk ke dalam Simago, terus kemudian cari saja yang oh sorry mungkin kalau teman-teman nggak usah Simago lah. Searching aja di Google ya, Jurnal Nasional Sinta 4. Kan maksimalnya kan ada minimal kan Sinta 4. Nah itu nanti ada gitu. Salah satunya kalau nggak salah yang pernah saya baca itu yang dari Universitas Medan Merdeka. Itu dia jurnalnya kalau nggak salah Sinta 4. Tapi cara carinya adalah seperti itu. Ke Google, kemudian tulis list jurnal nasional Sinta 4. Search nanti muncul. Nah, itu ambil aja salah satu ya. Nah, nanti sampai dengan submit ya. Sehingga nanti kalau misalnya ternyata diterima, teman-teman sudah lulus, ya itu bisa di follow up. Gitu ya, Pak Imam. Nah, mungkin sudah disampaikan sebelumnya ya, bahwa pada saat menulis jurnal, maka teman-teman harus mencantumkan nama dosen pembimbing. Nama dosen pembimbing ini sebagai apa istilahnya sebentar, yang apa komunikasi dengan jurnal. Hal ini dimaksudkan adalah nanti ketika nih seperti kata Pak Slamet kita tuh sibuk. Nah, ternyata kan kalau Sinta 4 hanya cukup submit. Tapi ternyata pas teman-teman sudah wisuda atau menjelang wisuda, kok keterima nih. Nah, nanti yang follow up bisa teman-teman. Nah, ketika memasukkan dosen ini juga sebagai apa ya yang komunikasi, maka teman-teman akan di follow up oleh dosen yang kemudian akan menghubungi teman-teman sekalian. Jadi itu. Tapi poinnya menjawab dengan Pak Imam tadi, silakan menggunakan Google, cari listnya, ambil salah satu, gitu Pak. Kan Oke, dari, Bu. dari PPM-nya kan tidak mensyaratkan harus ini, harus itu. Pokoknya Sinta 4 aja. Iya, oke Bu. Terima kasih ya Bu masukannya. Oke. Oke, baik. Jadi sekarang Pak Imam sudah SPT dan sedang revisi, kemudian data sudah diambil. Data sudah, revisinya pun udah di-submit lagi sih Bu. Oh, oke, jadi tinggal menulis yang selanjutnya ya. Iya, tinggal bab 4, bab 5. Oke, sip, sip, sip. Oke, ya bisa, bisa. Oke, terima kasih Pak Imam. Baik, selanjutnya silahkan Bu Anissa. Terima kasih Bu Duma. Ibu mohon maaf sebelumnya saya tidak bisa on cam karena kebetulan lagi di perjalanan, Bu. Eh, Ibu Oke, ya. izin, jadi ini sebelumnya saya itu belum SPT seperti teman-teman. Sebelumnya saya tuh sudah submit ke Pak Aris sampai dengan bab 3 untuk direview gitu Bu sebelum seminar proposal. Tapi karena saya itu rencananya tesisnya itu terapan waktu itu Bu terkait manajemen risiko pedoman. Dan kebetulan saat ini tuh saya sudah pindah perusahaan gitu Bu. Jadi sudah tidak bisa pakai yang di tempat sebelumnya. Namun kebetulan ini Bu, jadi saya kebetulan di bawah bimbingan Pak Aris juga ada satu rekan pembahasannya sama Bu terkait dengan pedoman manajemen risiko. Kami rencana Bu mau ini Bu bareng gitu Bu mengerjakan tesisnya. Dan sebelumnya sama-sama under Pak Aris gitu Bu. Kiranya Bu kalau misalkan kami di tesis 3 bulan ini kami join gitu Bu menjadi tesis yang berdua, apakah memungkinkan Bu dan apakah harus ada administrasi yang dipenuhi atau seperti apa? Terima kasih Bu. Oke, oke baik. Di sini, ini sorry ini Bu Anissa Rosidah Nuralah ya? Bukan Ibu, saya Anissa Ramadhani. Sorry. EM24 Bu, keuangan. Oh oke, makanya sebentar. Sebentar ya. Saya cek dulu ya. Oh, oke, ada 2 Anissa ya. Oke, sebentar. Betul Ibu, tapi beda beda elektifnya.
Ya, nanti rencananya mau dengan siapa? Dengan Iman Dio, Bu, Imam Iya, Dio. dari EM24 juga. iya betul Bu, izin Bu dengan Oke. saya. Oke, sebentar saya cari dulu Imam Dio. Oke, Imam Dio Wicaksono. Betul Ibu. Oh, oke. Jadi gini, selama Bu Anissa sama Pak Imam merasa bahwa penggabungan menjadi satu tim ini lebih mempermudah untuk pencapaian kelulusan, bagi kami sih nggak masalah. Nah, secara administrasi memang ada perubahan. Jadi nanti silahkan di email ke saya, ya. Kemudian di CC ke Mbak Bina karena ini EM untuk perubahan ini. Nah, kemudian kami akan mengeluarkan surat surat penunjukan untuk Pak Aris yang dimana sendiri-sendiri menjadi satu tim. Ya, jadi itu secara administrasi itu aja, ya. Silahkan disampaikan. Kemudian nanti kita akan keluarkan surat penugasan baru untuk Pak Aris, walaupun sama-sama dosennya Pak Aris, tapi kan dulunya adalah individu dan sekarang menjadi satu tim. Gitu ya, Bu Anissa ya. Iya, betul Ibu. Oke, ya. Jadi nanti silahkan disampaikan. Nah, kemudian perlu kalau misalnya seperti itu berarti harus cepat ya, karena ini belum SPT ya. Iya, belum Bu, belum SPT. Usahakan Mei ini udah SPT ya, Pak Iman dan Bu Anissa ya. Iya, baik Bu. Oke. Jadi besok kalau sudah Senin sudah mengirim email ke saya, nanti sorenya atau mungkin Selasa Mbak Neneng akan mengeluarkan surat tugas, jadi bisa langsung menghubungi Pak Aris secara tim berdua, gitu ya. Oke, baik Bu. Oke, baik. Kita lanjut ya. Yang Terima kasih selanjutnya, Bu. ya sama-sama Pak Iman. Oke, ya yang selanjutnya ya ini Bu Tani Intan. Halo ya, selamat malam Bu Duma. Saya Malam. Intania Bu dari WM84. Ya. Saya mau nanya terkait perihal untuk batas waktu. Sebelumnya untuk batas waktu ini kita berarti di Juli itu maksimal sudah submit jurnal dan juga sudah revisi tesis. Atau kita submit dulu jurnalnya baru kita pengajuan sidang. Karena kalau dari terakhir waktu zaman S1 itu kan kita sidang dulu, revisi baru submit jurnal. Kalau Ya. untuk S2 ini apakah kita sama seperti S1 kemarin atau enggak? Dan juga boleh Bu saran dari Pak Slamet tadi itu untuk kita mungkin dari yang hadir hari ini kita dibuatkan grup di WhatsApp untuk update apapun perkembangan terbaru dari kita. Jadi kita dari yang tersisa ini bisa saling follow up untuk sama-sama aware untuk batas akhir satu sama lain. Dan juga yang kedua saya mau tanya untuk pengajuan kan saya belum SPT. Apakah bisa tadi seperti Mbak Anissa untuk menggabungkan apakah harus dengan dari elektif yang sama atau karena kita udah kepepet dengan waktu bisa bergabung dengan elektif lainnya, dan juga apakah bisa dibantu untuk proses percepatan dari segi sidangnya kah setelah pengajuan kita bisa dibantu untuk proses sidang lebih cepat atau gimana? Oke, baik. Gimana? Ya, itu aja sih Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih kembali. Jadi gini, menjawab pertanyaan Bu Intania tadi ya, yang pertama urutannya adalah submit jurnal. Jadi teman-teman sekalian nanti pada saat daftar sidang itu sudah satu selesai tesisnya, kemudian dua sudah ada bukti submit jurnal, yang ketiga sudah selesai kasus bisnisnya. Mungkin kalau untuk yang WM karena ada KP, jadi pasti udah nggak perlu itu ya. Jadi dua aja untuk yang WM. Tapi untuk teman-teman yang
EM dan MMA, berarti ada 3 yang harus diselesaikan selain masalah administrasi. Itu ya. Jadi urutannya adalah harus sudah submit jurnal, gitu ya. Oke. Kemudian menjawab tadi, boleh nggak kalau kelompok ini mau dibuatkan WA untuk grup? Silahkan teman-teman ya. Nanti boleh dikoordinasi oleh yang muda, yang dari WM boleh dikoordinasi mau dari yang tengah EM atau maupun yang senior ya untuk yang MMA. Jadi kami membebaskan, tapi silahkan sudah melakukan WA ya. Nah, tapi sebenarnya kami sih sudah yakin bahwa teman-teman sendiri secara angkatan pasti udah punya ya, terutama yang EM ini udah punya nih untuk grupnya ya. Nah, bagaimana kalau mau jadi gabung sendiri ya silahkan. Nanti kalau untuk yang masing-masing mungkin nanti tendiknya yang akan mengakomodasi ya. Gitu ya untuk ini. Jadi silahkan kalau mau dijadikan satu EM, WM, MMA biar bisa saling sharing, bisa saling bantu, itu juga monggo silahkan direalisasikan ya. Oke, kemudian pertanyaan yang ketiga, bisa nggak gabung dengan elektif lain menjadi satu tim? Prinsipnya bisa ya, tapi pastikan bahwa karena gini, tidak semua dalam prakteknya ketika digabung itu lebih cepat ya. Ada masalah-masalah terkait dengan kecepatan ya, artinya yang satu sibuk, yang satu nggak sibuk, sehingga yang satu ini bingung mau memutuskan, sehingga nggak putusin lama, waktunya udah mau habis. 2, bisa juga masalah administrasi. Yang satu masalah administrasinya tertib, tapi yang satunya ternyata masih belum selesai administrasinya, sehingga nggak bisa sidang juga, padahal sudah selesai tesisnya. Jadi itu menjadi pertimbangan. Tapi menjawab pertanyaannya adalah bisa, ya bisa. Administrasinya bagaimana sama dengan yang disampaikan ke Pak Iman tadi. Kalau mau memang yang tadinya sendiri-sendiri, ini kalau saya lihat di sini tadi WM itu Mbak Intaninya ini dengan Pak Ron ya, bener nggak? Iya betul Bu, saya dengan Pak Roni sebelumnya. Kerja praktek betul. Saya sudah menyelesaikan sidang kerja praktek dan melanjutkan ke SPT-nya. Oke. Nah nanti silahkan kalau mau bergabungnya dengan temennya, apakah ngikut temennya, ganti yang lain, maksudnya dulunya dengan Pak Roni, terus kemudian saya mau gabung dengan siapa, tapi ini dengan dosen baru, silahkan disampaikan lewat email, nanti kami kalau memang ternyata memungkinkan akan kami keluarkan surat penugasan baru. Gitu ya. Tapi dipastikan bahwa penggabungan ini mempercepat ya. Semua ada resiko. Jadi teman-teman silahkan bahwa ketika akan menggabungkan itu bahwa itu akan mempercepat. Gitu ya. Nah, kemudian terkait dengan sidang. Nah, terkait dengan sidang, memang makanya teman-teman bahwa diharapkan pada saat akhir Juli 2024 ini teman-teman sudah sidang. Sehingga di Agustus itu ini di record ya, saya jelaskan bahwa sehingga di Agustus teman-teman diharapkan tinggal revisi. Ya. Itu yang kita ingatkan dari sekarang. Kalau teman-teman molor sampai dengan Agustus, di mana di Agustus itu teman-teman juga berebut waktu sidang dengan teman-teman yang akan lulus tepat waktu, itu yang nanti kita akan berdasarkan berdasarkan yang pertama dulu. Jadi misalnya tadi bisa nggak kita dipercepat? Ya dipercepat itu tadi saya bisa ketika nanti Juli itu adalah batas sidangnya. Kalau lewat dari Agustus gimana ya, kalau lewat kita nggak janjikan bahwa kemudian sundul-sundulan dengan teman-teman, kan teman-teman yang tepat waktu juga dia mengejar waktu lulus untuk cum laude ya. Jadi ayo kita sama-sama lari, mereka juga lari, teman-teman yang di sini juga lari ya. Tapi ketika nanti nih submit sebelum Juli akhir, nanti saya akan carikan waktunya gitu ya. Intan ya, Mbak Intan ya. Oke, baik Bu. Sama ini satu lagi Bu,
pertanyaan. Berarti ini mengulang aja dari yang sebelumnya. Kalau dari WM itu tidak perlu studi kasus karena sudah adanya sidang kerja praktik sebelumnya. Iya. Hanya Iya. submit jurnal, baru Mhm. kita pengajuan untuk sidang. Iya. Mhm. Mhm. Oke, baik, Pak. Terima kasih Bu Duma atas informasinya, Bu. Ya, sama-sama. Semangat-semangat ya. Iya, Bu. Oke, baik. Kita yang selanjutnya Pak Irwan. Silahkan Pak Irwan. Selamat malam Bu Duma. Perkenalkan saya Irwan dari MME 69, temannya Ya. Pak Slamet tadi. Ya. Pak Slamet selalu ingatin sama kami, tapi ya kami ini memang manajemen waktunya yang kurang baik. Sama dengan Ibu Anissa dan Pak Iman tadi, kalau kami sudah dibantu Mas Agung bergabung dengan kebetulan sama Pak Ilham, yang kami memang sama-sama pembimbingnya Pak Roni. Dan itu sudah disampaikan juga ke Pak Roni, dan kami sudah sekali submit proposal kami. Dan ternyata setelah disubmit, waduh, perbaikannya lebih banyak ternyata. Pak Roni menyampaikan karena kalian berdua maka skopnya ditambah. Itu bikin kaget juga Bu, ternyata terlalu banyak. Jadi seolah akhirnya proposal tesis yang saya buat ini saya rombak kembali. Dan akhirnya waktunya panjang, dan kami sementara memperbaiki, mungkin dalam beberapa hari ini saya submit kembali ke Pak Roni. Mudah-mudahan sudah bisa di ACC untuk seminar proposal. Itu aja Bu kendalanya kami. Saya cuma mau menanyakan Bu, kira-kira masih bisakah saya selesai dengan kondisi seperti ini? Memang saya kendalanya saya berada di Sorong. Kenapa saya ingin gabung dengan Pak Ilham? Karena Pak Ilham juga baru-baru mutasi dari Makassar ke Jakarta. Jadi mungkin ada yang bisa membantu membackup di sana. Dan apakah nanti memungkinkan kalau misalnya seminar proposalnya saya dilakukan online saja? Karena informasinya kan terakhir semenjak tidak COVID lagi, semuanya harus offline seminar proposalnya. Jadi ya salahnya kami juga, kenapa nggak cepat selesai, jadi harusnya offline. Mungkin itu aja Bu untuk pertama kali yang saya mau sampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Irwan. Jadi pertanyaannya tadi ya, Pak Irwan pertamanya sendiri, sekarang bergabung dengan Pak Ilham ya. Sekarang lagi proses menuju ujian SPT kan, udah selesai ya, tinggal ujian SPT. Oke, baik. Nah, kemudian pertanyaannya masih memungkinkan nggak saya ini untuk lulus? Masih Pak. Banyak teman-teman yang tinggal waktu 3 bulan, tapi memang ya dengan waktu yang 3 bulan ini, kalau saya sarankan ke teman-teman, ceritalah ke atasan, ceritalah ke anak buah, ceritalah ke keluarga bahwa berikan saya waktu 3 bulan ini untuk fokus lulus. Ya, tapi itu pertanyaannya mungkin nggak? Mungkin sekali, karena banyak yang sama tadi melakukan hal sama. Puasa piknik di Sabtu Minggu, tadi Pak Slamet fokusnya di Sabtu Minggu, tapi benar-benar fokus ya. Apalagi Pak Irwan tinggal submit untuk SPT ya. Jadi mungkin Pak untuk itu ya. Kemudian, nah ketika Bapak dipindah ke Sorong, memang secara peraturan sampai sekarang kita sidang itu adalah harus offline, Pak. Jadi nanti yang bisa kita bantu untuk Pak Irwan adalah menyesuaikan jadwal Bapak untuk ke Jakarta. Gitu ya. Jadi baik sidang untuk SPT maupun sidang untuk sidang tesisnya. Ya, nanti diatur Pak Irwan kapan pas bisa, nah itu pas sidangnya. Tapi tetap secara offline ya Pak, karena mungkin universitas lain berani untuk tidak sesuai dengan peraturan. Kalau di kita sekarang kita masih tetap offline, gitu ya Pak. Kecuali nanti ada perubahan, tapi sampai sekarang belum ada perubahan. Oke, jadi tetap semangat Pak, bisa Pak. Terima kasih Bu. Oke. Baik, teman-teman yang lain ada lagi yang ingin ditanyakan? Oke, silakan Pak Kevin. Ya, selamat malam Bu Duma. Maaf ini koneksi saya juga nggak stabil, jadi saya nggak bisa on cam. Oke. Saya hanya ingin menanyakan masalah terakhir kali untuk mensubmit jurnal dan sidangnya itu berarti tanggal 31 Juli ya? Sidangnya tanggal 31 Juli.
sidang. Jadi Oh, itu submit terakhir ya? sebelumnya. Jadi, ya, Oh, oke. Itu saya kalau boleh sedikit curhat gitu, saya kan iya, juga iya. bimbingnya anak apa namanya dari Pak Aris. Mm-mm. Nah, Pak Aris itu saya udah hampir kayak 6 bulan di bab 5-nya gitu kayak. Jadi Pak Arisnya eh, nuntut mungkin karena sayanya juga kurang mungkin ya di bagian manajemen risikonya. Cuman kadang-kadang Pak Arisnya sendiri juga ngasihnya itu terlalu general. Saya jadi bingung juga gitu Pak. Gitu Bu. Nah, Oh, jadi oke, sampai sekarang berarti tinggal bab 5. oke. Berarti udah SPT ya, Pak Kevin ya? Udah. Oke, Nah, jadi kalau gini. menurut Ibu gimana ya Bu? Maksudnya eh saya juga udah bilang Pak ini juga bulan Juli kan udah mau selesai gitu apa namanya masa waktu studinya. Nah, jadi mungkin Ibu Ibu bisa mungkin bantu Bu ke Pak Arisnya. Oke, nanti saya coba diskusikan dengan Pak Aris ya, karena pastinya Pak Aris punya pertimbangan ketika belum puas gitu ya, Iya, sampai di level mana. Jadi nanti saya coba akan diskusikan dengan Pak Aris, permasalahannya itu ada di mana. Nanti kalau memang diperlukan saya akan email ke Pak Kevin ya. oke baik Bu. Oke, nah tapi pesan dari saya adalah silakan di follow up apa yang diharapkan oleh Pak Aris ya, karena kan semua dosen tuh pasti punya standar kelulusan untuk mahasiswanya ya. Secara umum sama untuk PPM, tapi secara dosen sendiri punya standar. Nah itu mungkin silahkan untuk disesuaikan. Nah nanti saya juga akan cek permasalahannya ada di mana, gitu ya. Oke, Nah baik Bu. karena ya benar nih udah SPT, udah tinggal bab 5, tinggal sebentar lagi ya. Nah, sekali lagi ya teman-teman bahwa kita berharap bahwa 31 itu sudah sidang ya, sudah sidang sehingga di Agustus teman-teman akan ada revisi ya, karena ketika revisi itu Agustus itu urusannya belum selesai tadi ya, yang saya takutkan itu dari diktinya sudah ngelok nomor mahasiswa teman-teman sehingga nggak ter nggak terdeteksi lagi sebagai mahasiswa PPM, dianggapnya udah yang DO atau sudah apa ya, DO atau mengundurkan diri gitu ya, sehingga juga saya nanti teman-teman juga akan stres kalau Agustus tuh Agustus itu fokus kita sebenarnya kalau kita mau berbagi ya, Agustus itu lebih ke fokus ke teman-teman yang tepat waktu. Tapi kalau misalnya nanti loh teman-teman udah daftar tapi ternyata dosennya susah-susah ya, susah untuk keplopnya, ingat ya, pada saat ujian sidang itu kan dosennya 3 ya, dosen pembimbing dan ada dosen penguji lain ya. Nah, ini menyatukan 3 ini kan nggak mudah, sehingga itu kenapa teman-teman jangan mepet-mepet ya. Kalau ketersediaan waktu dosen selalu ada sih, Bang ya kan, ketersediaan dosen apalagi di bulan Juli dan Agustus tuh biasanya apa ya, sangat crowded untuk dosen-dosen sidang, semua sidang baik teman-teman angkatan atas maupun apa di bawahnya teman-teman. Mungkin itu ya. Iya, oke baik. Terima kasih Bu. Oke. Ya, nanti saya coba follow up. Oke. Baik, ada lagi yang lain? Oke, baik, silahkan. Ini Pak Alnarino ya. Ya, silahkan Pak. Pak Alnarino, silahkan. Ya, Bu, mau nanya, suara Bu saya jelas nggak Ibu? Pak, boleh kencang dikit nggak Pak? Saya kok nggak mendengar Halo? suaranya Pak Alnarino. Ya, silahkan Pak. Iya Bu, mohon maaf, soalnya saya masih di jalan, jadi Oke. agak berisik. Ya, silahkan, nggak apa-apa Pak. Ini Ibu kedengaran mau sekarang. mau nanya Bu, kan salah satu syarat sidang itu kan submit jurnal ya Bu. Nah kebenaran tuh waktu itu saya ikut seminar APR MC. Nah tahun 2021 kalau nggak salah bulan itu kita saya udah sempat submit jurnal. Apakah saya harus submit lagi Bu buat buat syarat sidang? Kalau sekarang sih saya itu sudah di bab 5 Bu, sudah proses bab 5,
Sekarang tinggal finishing aja dengan bimbingan saya ke Bu Apri. Tuh, apakah yang saya tanyakan apakah saya harus submit ulang lagi Bu buat jurnalnya? Karena waktu itu yang pas APRMC itu saya udah sempat submit jurnal Bu. Oke, oke, baik. Terima kasih Pak Terima Alnarino. kasih Bu. Iya, sama-sama. Untuk yang tadi ya jurnal APMRC itu, jadi gini, itu apakah jurnalnya align dengan tesis? Iya Bu, lain Bu. Align dengan tesis. Nanti coba silakan koordinasi dengan Bu Rosita ya untuk menyatakan bahwa jurnal itu sudah submit, submit dan disampaikan juga dari Bu Apri bahwa itu sudah align. Kalau misalnya dua-duanya bisa ya, dua-duanya sudah mencakup, maka nggak apa-apa, bisa digunakan. Oh gitu. Oke, oke Bu, oke Bu. Oke, jadi jelas ya Pak. Nanti silahkan Iya, Bu. Bu Rosita itu RCCH ya, yang ngurusin jurnal terkait dengan jurnal pada saat konferensi ya dulu ya. Iya, konferensi betul Bu. Nanti dicek dulu, terus kemudian info juga ke Bu Apri bahwa ini memang sudah align dengan dengan tesis. Jika sudah, oke, nggak usah submit lagi. Oke, siap. Oke, terima kasih Bu. Yuk, sama-sama. Oke, baik. Selanjutnya silahkan Pak Gufran. Baik Bu, terima kasih. Selamat malam Bu Duma. Malam. Saya ingin update Bu terkait penulisan tesis saya. Ya. Saat ini sudah maju sidang SPT bulan, saya lupa bulannya ya, kalau nggak tahun lalu sih Bu ya, Oktober atau itu Bu ya. Saat ini sih progresnya udah di bab 5 Bu, tapi tinggal penyusunan di solusi strategi dan penutupnya Bu ya. Yang saya ingin tanyakan yang pertama adalah tadi menambahkan Bu, yang pertama adalah ketika kita melakukan join sharing dengan teman-teman, apakah dengan status saya yang sudah SPT Bu masih bisa memungkinkan untuk join dengan elektif yang sama dan pembimbing yang sama, ataupun elektif yang berbeda dan pembimbing yang berbeda misalnya Bu. Satu. Yang kedua adalah terkait nama perusahaan Bu ya. Apakah pada saat kita penulisan tesis dan jurnal harus mencantumkan nama perusahaan atau diizinkan untuk menyamarkannya Bu, seperti itu. Terus yang ketiga Bu ya, yang ketiga adalah ketika kita bicaranya kemungkinan terpait Bu ya, tidak selesai di batas waktu yang ditentukan itu, apakah ada solusi dari PPM untuk yang untuk yang tadi mengatasi yang didikti tadi Bu ya. Itu saja Bu. Terima kasih Bu Duma, selamat malam. Malam. Oke, terima kasih Pak Gufran. Jadi pertanyaan pertama Pak Gufran sudah sampai SPT ya. Sudah mendaftar SPT, sorry. Sudah SPT. Mestinya tinggal sudah semangat sidang nih, Pak. Bu. Tinggal 3 bulan pasti bisa. Nah, ya sudah sidang SPT ya. Iya Bu. Ya, jadi tinggal sekarang baru di bab berapa Pak setelah SPT? Di bab 5 Bu. Oh, bab 5, sama ya. Oke, baik. Jadi mestinya bisa ya. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua nih saya coba terkait dengan penggabungan tadi ya, Pak. Benar Bu. Ya, penggabungan. Jadi gini, teman-teman, prinsipnya penggabungan itu boleh mau teman-teman misalnya nih saya SDM, Pak Gufran Finance. Kemudian saya mau gabung dengan Pak Gufran, topiknya Finance, itu boleh selama saya bisa ngikutin Pak Gufran. Atau kebalikan, Pak Gufran mau ikut saya topiknya SDM, itu boleh. Nah, dosennya nanti ngikutin topiknya. Prosedurnya sama, silahkan di email ke kami, kemudian nanti akan kita coba cek. Nah, kalau ternyata memang bisa, maka kita akan mengeluarkan surat penunjukan sebagai dosen baru untuk tim itu. Itu ya, yang ini. Jadi prinsipnya boleh, apalagi kalau MMA kan pada saat elektif kan à la carte ya. Jadi bisa aja, mau SDM, mau strategik, mau finance itu bisa aja.
Oke. Kemudian apakah nama perusahaan itu boleh disamarkan? Boleh, Pak. Jika memang Bapak dan Ibu sekalian harus harus tidak diperkenankan untuk memunculkan data perusahaan terkait dengan nama, maka silahkan tuliskan saja, misalnya penyusunan kamus kompetensi di PT XYZ, itu boleh. Ya, atau PTX atau PY, dan itu boleh. Prinsipnya boleh, Pak. Oke. Baik, Bu. Kemudian yang ketiga, nah ini yang saya tidak harapkan banget ya, Iya, kalau Bu. nanti sampai nggak bisa, sampai sudah di-lock oleh Dikti, apa yang bisa dilakukan, maka biasanya nanti di minggu terakhir, 2 minggu sebelum Agustus itu di-lock oleh Dikti, teman-teman kita, Mas Agung, Mbak Bina, dan Mbak Tia akan menyampaikan ke teman-teman sekalian, silahkan untuk menyampaikan surat pengunduran diri. Dengan surat pengunduran diri ini, kalau teman-teman ternyata masih ingin melanjutkan, maka teman-teman bisa melakukan apa yang disebut dengan re-entry. Nah, tapi re-entry ini kan pasti terkait dengan biaya, ya. Ya mungkin ada beberapa teman-teman biaya nggak masalah, tapi ya menurut saya sayang, ya. Karena ketika re-entry itu berarti kan kayak kayak ngulang, tapi hanya ngulang di semester 4 aja, tidak harus dari pertamanya, dan nggak harus dari semester 1. Tapi itu nggak kita harapkan ya, Baik. karena rugi waktu, rugi biaya. Gitu ya, Pak? Baik, Bu Duma. Tadi Bu, maaf Bu, yang terkait untuk penggabungannya walaupun sudah SPT tidak ada masalah berarti Bu ya? Oh, sorry. Kalau penggabungan sudah SPT, dua-duanya sudah SPT? Misalnya saya kan single Bu ya, sudah Nah. SPT. Seandainya saya pengen join gitu Bu sama teman saya yang masih belum SPT, apakah masih memungkinkan gitu Bu agar kita bisa Keput-put, Pak. sinergi barengan gitu Bu? Iya Bu. Kayak saya kan single Bu ya, single. SPT-nya single. Nah, kita semua kan di angkatan 69 inginnya lulus bersama Ibu ya. Nah, apakah masih memungkinkan agar walaupun setelah SPT bisa mengajak teman juga Bu untuk join di penulisan selanjutnya gitu sih Bu? Oke, kalau di SPT nggak bisa, Pak. Yang bisa dilakukan adalah melakukan sidang SPT lagi terkait dengan penghubungan tadi. Ya, Baik Bu Duma. jadi bahwa proses gabung atau sendiri itu harus mulai dari awal, ya. Artinya kalau misalnya nanti ada yang tiba-tiba pengen gabung, ya prosesnya sama dengan awal, seperti dengan awal. Tadi misalnya dari Mbak Anissa dengan Pak Iman, itu berarti prosesnya dari awal, ya. Terus kemudian SPT bareng dan sidang bareng. Tapi kalau salah satu sudah SPT, yang lainnya belum terus gabung, itu nggak bisa. Baik, baik Bu Gitu ya. Duma. Baik Ya. Bu, terima kasih banyak Bu pencerahannya. Ya, sama. Oke. Selamat malam. Baik, malam. Ada lagi yang lain teman-teman? Oke, silakan Pak Fauzan. Ya baik Bu Duma, terima kasih banyak dan juga teman-teman sekalian. Saya Fauzan dari WM 84 Bu. Untuk kendala sebetulnya di tahun 2022 itu kan akhir dari perkuliahan teman-teman di WM. Nah pada waktu itu saya keburu diterima kerja gitu Bu. Jadi saya keburu masuk probation 1 tahun dulu. Setelah full time, setelah FTI baru saya kemarin mengajukan KP Bu di tahun 2023. Untuk saat ini sudah tinggal revisi akhir saja, udah tinggal sidang KP Bu. Saya pembimbingnya itu bersama Ibu Budi Aryani. Oke. Nah, saya sudah ngobrol juga sih dengan Bu Ari ya Bu. Kesepakatan bahwa kalau tesisnya dengan Ibu lagi, kira-kira bisa nggak ya Bu ya? Jadi saya kerjakannya bisa sama materinya atau mirip. Karena data pun sudah ada di pekerjaan saya di perusahaan gitu Bu. Jadi mungkin lebih ke itu saja sih Bu update-nya. Dan saya juga aktif komunikasi dengan teman-teman di WM
dan juga rutin bimbingan. Jika lancar sih bulan ini atau bulan depan sudah bisa selesai KP-nya, Bu. Mungkin seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Fauzan. Pak Fauzan harus berkejar dengan waktu ya, karena Iya, Bu. kalau bisa akhir April ini udah sidang KP, sehingga Mei sudah mulai fokus terkait dengan tesis, ya. Nah, Iya. kemudian terkait dengan Bu Ari ya, Bu Ari, nanti saya coba cek karena sebenarnya Bu Ari belum bisa menjadi dosen pembimbing utama. Nanti mungkin akan saya gabungkan dengan dosen yang lain sehingga Bu Ari sebagai co-pembimbing. Oh, jadi 2 pembimbing ya, Bu, ya, mungkin Ya, skenario-nya. skenarionya adalah 2 pembimbing. Gitu ya. Tapi usahakan April ini udah sidang KP ya. Iya, Bu. Nanti kalau mundur soalnya repot nih, belum SPT, belum ini ya, belum SPT, belum bimbingan juga di awal ya. Iya. Bisa, tapi bisa kalau data sudah ada. Ya, sudah tinggal finishing sih, Bu. Oke, baik. Oke, ada lagi? Terima kasih banyak, Bu. Ya, sama-sama. Oke, ya setelah Pak Fauzan ada yang lain? Oke, ini karena banyak ya, biasanya teman-teman boleh di sini yang belum SPT boleh ini nggak raise hand? 1, 3, 5, sebentar. 10, 11. Oke, 15. 16 ya. 17, 18. Oke, masih 19. 20. 1 banyak juga ya. Oh, 20 turun. Oke, baik. Kalau di layar yang saya lihat di sini, sebentar saya nih ya. Itu ada 20 yang belum 20 pas 19 nih, ada yang mundur nih. Oke, 20 ya. Tadi ya 20 yang belum sidang SPT. Nah, ini buat teman-teman yang belum sidang SPT ini yang saya harapkan effortnya semakin apa ya, dipercepat ya. Boleh boleh disampaikan ke kami apa sih sebenarnya yang menjadi kendalanya. Kalau ternyata nggak nyaman melalui forum ini, boleh juga disampaikan melalui email ya. Yang pasti tolong di-CC-kan ke masing-masing tendik ya. Kalau untuk yang MME dengan Mas Agung, kalau yang EM dengan Mbak Bina, yang WM dengan Mbak Tia ya. Nah, jadi jadi gini, kalau nggak sampai selesai itu memang untuk sesuatu hal yang memang tidak bisa dihindari atau didiskusikan atau kita selesaikan bersama ya. Tapi kalau selama itu masih ada jalan keluar, ayo kita diskusikan bareng-bareng seperti tadi teman-teman gimana kalau penggabungan ya. Karena kalau dilihat dari jalurnya paling nyaman, paling tepat itu teman-teman kalau akhir Mei itu sudah sidang SPT ya, sidang SPT. Mungkin nggak akhir Mei sidang SPT? Mungkin. Anggap aja teman-teman ketemu dosen pembimbing nanti di awal Mei. Awal Mei sudah sepakat topik ya. Kalau fokus kembali lagi ya, fokus teman-teman itu bisa menyelesaikan untuk SPT ya sekitar ya 1 bulan itulah. 3 minggu tuh udah bisa ya.
Sehingga nanti di akhir Mei maksimal ya, akan lebih cepat, lebih bagus teman-teman sudah SPT. Nah, sehingga Juni itu sudah bisa mulai ambil data dan nulis. Memang nggak semudah yang saya omongkan ya, tapi ini saya ngitung berdasarkan pengalaman dari teman-teman yang lain ketika dalam tanda kutip harus puasa tadi ya, misalnya boleh izinlah ke atasan, kemudian ke bawahan atau ke keluarga, ini saya 3 bulan ini mau fokus untuk menyelesaikan tesis. Itu masih sangat memungkinkan. Apalagi buat teman-teman yang sudah SPT. Nah, minta tolong nih teman-teman yang sudah SPT, ayolah didulukan dulu. Sehingga nanti kita di akhir-akhir bulan Juli itu waktunya biar digunakan untuk teman-teman yang baru SPT di bulan Mei. Jadi kita kayak kerja tim nih. Yang sudah SPT ayo selesaikan sehingga di bulan Mei atau di bulan Juni sudah bisa mulai sidang. Sehingga di bulan Juli kita bisa fokus untuk teman-teman yang saat ini belum SPT, di mana SPT-nya dilakukan di bulan Mei. Gitu ya, teman-teman ya. Kira-kira ada yang ingin disampaikan nggak sampai di sini? Izin Ibu, saya mau nanya Ibu. Oke, boleh. Rivaldi. Duma dan terima kasih atas perhatiannya. Saya mewakili kawan-kawan WM 84. Mohon maaf Ibu belum bisa menyelesaikan S2-nya dan telatnya juga udah cukup lumayan lama ya Ibu. Ya. Itu juga menjadi perhatian kami juga untuk memprioritaskan menyelesaikan semester 4 di tesis ini. Mungkin alasan kami belum menyelesaikan S2 ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Mas Fauzan tadi, bahwa ada beberapa dari kami yang sedang bisnis dan sudah bekerja yang dimana pasti kalau lulusan fresh graduate itu sedang digempur sekali pekerjaannya. Makanya saya setuju banget dengan Ibu bahwa sayang sekali kalau tidak dilanjutkan. Oleh karena itu saya minta pertimbangannya dan terkait dengan waktu serta solusi dari PPM untuk melanjutkan S2 ini. Izin Ibu melanjutkan pertanyaan Pak Gufron yang belum dijawab terkait dengan lewat waktu yang diberikan terkait dengan re-entry itu terms and condition-nya seperti apa ya Bu? Itu pertanyaan pertama. Dan yang kedua, mohon maaf sebelumnya saya tidak seperti teman-teman progresnya. Kalau progres saya sampai dengan saat ini belum SPT, bahkan belum memulai untuk tesis karena ada kendala yang dimana UWM itu diharuskan untuk internship, sedangkan saya ada bisnis yang sedang saya kerjakan, sehingga untuk mencari waktu magang itu sedikit sulit, Ibu. Nah, apakah saya bisa internship di bisnis yang sedang saya jalankan, Ibu? Itu pertanyaan yang kedua. Dan yang ketiga, concern saya sepertinya kalau untuk di bulan Juli, meskipun saya masih tetap optimis, tapi itu tetap saja sangat mepet sekali untuk saya. Nanti seperti ke depannya itu seperti apa ya Bu? Apakah bisa diberikan waktu tambahan untuk menyelesaikan S2 ini? Tapi saya akan coba semaksimal mungkin untuk bisa menyesuaikan sesuai dengan deadline yang ditunjukkan Ibu. Ditentukan. Mungkin itu sih Ibu dari saya. Oke, baik. Terima kasih Pak Rivaldi. Ya, ini masalahnya yang utama adalah di waktu ya. Jadi kalau mengatakan apakah masih mungkin, ya masih mungkin. Tapi kalau apa ya, kalau teman-temannya mungkin kecepatannya itu di 80, nih kecepatannya harus di 120 nih, harus kenceng ya. Nah, jadi pertanyaannya apakah bisa satu dulu ya, apakah bisa magang di perusahaan ya, perusahaan berarti ya di apa saat ini. Nah, nanti boleh disampaikan ke kami perusahaannya tersebut itu karyawannya berapa, kemudian portofolio dari perusahaannya, ya. Nanti kita akan lihat dulu kalau misalnya ternyata itu masuk ke dalam kriteria perusahaan yang bisa digunakan untuk tempat KP, maka itu bisa, ya. Nah itu kemudian yang kedua
karena harus ketepatan 120 ya mestinya pada saat KP sudah harus mulai memikirkan tesisnya apa, walaupun belum bisa tesis ya, karena tesis bisa dimulai ketika KP sudah sidang selesai. Jadi sudah bisa mulai itu misalnya ambil data dan sebagainya. Jadi paralel mau-mau itu yang disebut dengan kecepatan 120 tadi. Jadi itu ya. Kemudian yang kedua, ketika ternyata akan re-entry. Jadi gini, PPM sudah tidak bisa membantu teman-teman di 3 ini ya, untuk yang 84, kemudian yang 69 dan 24 untuk perpanjangan waktu sesudah ketok palu di Agustus. Karena tadi bukan kami yang menutup itu, tapi itu dari Dikti. Ya, yang kita bisa lakukan adalah seperti yang sekarang ini. Saya mengingatkan, kemudian apa yang bisa dilakukan kalau masalah dosen nanti saya bantu, kalau masalah terkait dengan administrasi nanti saya bantu. Nah, perlu diingat term and condition-nya apa sih kalau yang namanya re-entry ya? Re-entry itu ketika pada saat 31 itu belum lulus, maka teman-teman dianggap DO. Nah, kalau teman-teman itu kepengen lanjut, maka nanti sekitar ya pokoknya 1 minggu atau 2 minggu sebelum Agustus tuh teman-teman akan dihubungin oleh Tendik untuk membuat surat pengunduran diri. Kenapa? Kalau DO itu berarti sudah keluar sama sekali. Kalau pengunduran diri masih bisa untuk melakukan re-entry. Ya, jadi seolah-olah saya nggak bisa menyelesaikan tapi belum di DO nih. Maka saya mengundurkan diri sehingga nanti saya akan re-entry di bulan September. Bisa. Nah, tapi tadi ya terkait re-entry itu apa sih kondisi yang harus dipertimbangkan? Satu, karena teman-teman re-entry, maka teman-teman akan masuk ke angkatan yang selanjutnya. Misalnya ini 84. Besok itu misalnya angkatan di 91 misalnya. Teman-teman berarti akan masuk di angkatan itu. Di mana angkatan 91 itu adalah angkatan dengan kurikulum baru. Nah, di kurikulum baru tuh ada beberapa mata kuliah yang tidak ada di kurikulumnya teman-teman saat ini. Nah, itu harus diambil. Memang nggak banyak sih, mungkin sekitar 1-2 mata kuliah. Plus teman-teman bisa melakukan tesis. Dan ini waktunya maksimal adalah 1 tahun. Jadi sama aja ngebut. Ya, jadi kalau saya sih nggak menyarankan untuk melakukan re-entry ya. Ayo berjuang dulu deh. Sekarang kita jangan berpikir ke re-entry dulu gitu, Rivaldi. Justru tadi coba paralel dulu ya. Gitu ya. Siap Ibu, terima kasih atas infonya. Mungkin terkait dengan kriteria yang tadi Ibu sampaikan bisa ditanyakan ke siapa ya Bu? Ke Mbak Alis. Mbak Siap Alis Ibu. itu kan yang ngurus untuk KP. Oke, siap Ibu. Ya. Oke. Oke, siap Ibu. Terima kasih atas informasinya Ibu. Ya, sama-sama, Rivaldo. Oke, ini di grup ada gini, teman-teman ini kan ada link ya. Link ini mungkin ini mau jadikan gabung atau perangkatan. Kalau dilihat dari sini. Bu, biar kami mudah, nanti perangkatan kan biasanya udah punya sendiri-sendiri, Bu. Oke. Nanti gini, sebenarnya boleh saya masuk atau nanti Mas Agung atau Mbak Bina gitu ya, atau Mbak Tia ya. Saya masuk juga nggak apa-apa deh, silahkan nanti mungkin biar di-add ya sama jadikan teman-teman Tendik sebagai salah satu yang bisa nge-add saya ya. Atau nanti boleh tanyakan. Iya, karena kalau ada Bu Duma, barangkali kawan-kawan ada hal-hal yang pertanyaannya itu baru muncul terakhir kan bisa langsung dijawab, Bu. Ya. Tanpa harus seperti ini lagi gitu. Ya. Ya, boleh silahkan. Tapi kalau ketika sudah sampai sini semua harus semangat ya. Nanti dijewer Pak Slamet kalau ternyata masih hilang-hilang ya Pak Slamet ya, bantu jewerin ini ya. Ya kita bantu narik Bu, bukan jewer Bu, narik supaya selesai, insya Allah selesai. Ya, oke. Karena pada prinsipnya bahwa saya sangat berharap teman-teman semua
sudah ngeluarin biaya, ngeluarin waktu ya, teori sudah selesai. Sayang banget kalau hanya semester 4 aja kemudian tidak diselesaikan. Kalau masih semester 1, semester 2 ya saya walaupun sedih tapi ya masih banyak yang harus dilalui. Kalau ini nggak banyak yang harus dilalui. Tapi memang effortnya harus fokus ya. Fokus aja lah 3 bulan ini fokus. Gitu ya. Mungkin yang teman-teman yang WM mungkin karena masih karyawan baru bolehlah PDKT ke atasannya bahwa ini ada apa ya pertemuan gimana kita dalam 3 bulan ini harus fokus ya cobalah. Mungkin teman-teman lebih bisa melakukan pendekatan yang lebih persuasif dengan bosnya. Oke, baik ada lagi? Bu, Oke, sorry Bu baik. izin. Ya silakan Pak Bagas. Ya Bu, sorry sebelumnya juga belum bisa on cam, ini juga kendala sinyal ya. Ya, oke. Ya, saya Bagas dari WM84 Bu. Kebetulan juga kondisinya juga sama ya dengan Mas Fauzan tadi. Sekarang sedang finalisasi laporan kerja praktek dan tinggal tunggu itu jadwal sidangnya. Nah, saya mau tanya Bu, yang pertama kan sebetulnya saya itu udah buat lumayan cukup banyak lah untuk data teori yang mana itu bisa memungkinkan untuk dilanjutkan ke tesis ya, jadi kelanjutannya. Nah itu kalau misalkan saya dari laporan kerja praktek itu dilanjutkan juga pembimbingnya Bu, dosen pembimbing, dan topiknya juga pun sama karena datanya itu juga sudah lumayan cukup lah, sudah lengkap lah dari data perusahaan saya, itu apakah bisa Bu? Nah yang kedua Bu, saya mau konfirmasi aja sih Bu, tapi ini saya bukan berharap akan mau re-entry ya, ini juga cuman pertanyaan aja. Jadi kalau misalkan untuk re-entry itu jadi tadi Bu bilang itu 1 tahun ya waktunya ya, itu kita diharuskan untuk mengambil beberapa mata kuliah baru. Nah nanti apakah setelah mengambil mata kuliah baru itu kita juga diharuskan kerja praktek lagi Bu, atau hanya tinggal setelah menyelesaikan mata kuliah baru itu kita menyelesaikan tesis aja gitu Bu? Itu Ya. aja sih Bu, terima kasih. Oke, baik, terima kasih Pak Bagas. Jadi pertanyaannya dosen pembimbingnya siapa? KP-nya? Saya dengan Bu Heni ya, Bu Heni. Oh, Bu Cuheni ya? Iya, ya Bu Cuheni. Oke, jadi gini, Bu Cuheni itu juga tidak bisa sebagai co-pembimbing utama. Tapi nanti bisa saya sama dengan tadi siapa ya, yang dengan Bu Ari, Pak Fauzan ya. Jadi nanti Bu, bisa betul. bisa saya jadikan co-pembimbing sehingga nggak mulai dari nol gitu kan tesisnya. Iya. Jadi prinsipnya bisa, hanya nanti Bu Heni itu tidak pembimbing utama tapi co-pembimbing itu oke ya. Kemudian terkait re-entry. Jadi gini, kalau re-entry itu teman-teman kan masuk jadi gini, dianggap mengundurkan diri sebagai angkatan saat ini maupun WM85, MME 69 maupun EM24. Berarti mengundurkan diri dari angkatan ini masuk ke angkatan yang terbaru ya. Nah, ketika masuk ke angkatan terbaru, kan saat ini angkatan yang baru itu kurikulumnya berbeda dengan kurikulum yang dilalui oleh Bapak dan Ibu sekalian. Jadi nanti akan dilihat tuh kurikulum lama dan kurikulum baru, mata kuliah apa saja yang baru. Kalau mata kuliahnya semua sama, ya nggak perlu nambah. Tapi sebagai informasi ada mata kuliah baru gitu loh. Nah, saya ingin menjawab pertanyaannya Pak Bagas, misalnya kayak KP, apakah saya harus mengulang KP lagi? Enggak, karena di kurikulum lama sudah ada KP. Nah, yang muncul adalah mata kuliah baru, misalnya penulisan artikel ilmiah di kurikulum lama itu nggak ada, tapi di kurikulum baru ada, berarti itu harus diambil. Oke, jadi tergantung kurikulum yang ada aja ya nanti untuk ini selanjutnya, angkatan selanjutnya. Mata kuliah yang nggak ada di kurikulum lama. Oke. Baik, terima kasih informasinya Bu Duma. Ya, sama-sama. Oke. Baik, ada lagi? Ini Bu Dena sama Bu Intan itu tadi ya raise hand yang belum SPT ya? Atau ada yang tanyakan?
Oke, baik. Kalau tidak ada, jadi saya apa ya? Saya Bu, ambil garis. Bu Ada yang Duma, tanya? izin Bu. Ya, dengan Pak Slamet Bu. Ya, Eh, silakan Pak Ahmad. Ye. Ibu mungkin sedikit masukan, barangkali kawan-kawan ini sudah cukup lama tidak interaksi dengan PPM, barangkali ada panduan-panduan atau informasi-informasi terbaru, misalnya seperti cara nulis tesis, terus kemudian atau panduan bikin kasus bisnis dan sebagainya. Mohon nanti disiapkan, barangkali bisa di-share di grup kami Bu, biar untuk jadi reminder lagi Bu. Terima kasih. Oke, baik. Mungkin Senin akan saya kirimkan PPT terkait penjelasan penulisan kasus dengan tesis ya. Nanti silakan teman-teman pelajari. Jika ada yang masih ditanyakan, boleh ditanyakan di grup. Gitu ya Pak Slamet? Betul Bu, betul. Terima kasih banyak Bu Duma. Ya, oke. Oke, baik. Terima kasih juga Pak Slamet. Baik, ada lagi yang ingin tanyakan? Oke, baik. Jadi saya ambil apa ya? Benang merahnya untuk malam ini ya teman-teman, bahwa jika dihitung waktunya teman-teman tinggal memiliki waktu 3 bulan untuk penyelesaian tesis, sehingga ayo teman-teman semua kita lari bareng-bareng ya. Tadi ya kita bagi peran nih buat teman-teman yang sudah SPT, silahkan langsung dilanjutkan sehingga teman-teman bisa mengambil porsi sidang tesis di bulan Juni ya. Sedangkan teman-teman yang saat ini belum SPT, ayo cepat-cepat dilakukan. Mulai, menurut saya idealnya mulai di bulan Mei untuk mulai pendekatan dan penyusunan SPT, sehingga sidang SPT itu bisa di akhir bulan Mei ya. Tidak berarti akhir bulan Mei ya, di tengah boleh, tapi di bulan Mei itu adalah saatnya untuk SPT, sehingga nanti teman-teman mengambil porsi untuk sidang tesis yang di akhir bulan Juli ya. Jadi nggak berebutan nih. Kalau saya lihat di sini sekitar 46 nih teman-teman yang harus apa ya, harus berjuang bareng-bareng ya. Tadi Pak Slamet sudah berinisiatif untuk melakukan pembentukan grup. Monggo silahkan nanti teman-teman kalau mau sharing, siapa butuh responden, siapa butuh data, ketika teman-teman yang ada di perusahaan atau mungkin teman-teman yang bisa menyumbangkan data atau memberikan informasi data, sangat bagus kalau bisa saling sharing ya. Sehingga saya sangat berharap dari pertemuan semua ini tidak ada yang re-entry, tapi lulus semua. Gitu ya. Oke. Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, nanti silakan terkait dengan diskusi ya, monggo Pak Slamet kalau mau disampaikan di dalam kelompok ya, di dalam WA ya. Nanti kalau memang misalnya saya belum sempat jawab, mungkin Mas Agung bisa jawab, Mbak Bina bisa jawab, kemudian Mbak Tia juga bisa jawab, itu kita akan gantian. Prinsipnya bahwa teman-teman selama yang itu menjadi itu yang ada di kewenangan kita ya, saya bisa bantu, kami bisa bantu ya, saya, Mas Agung, Mbak Bina dan Mbak Tia, maka kita akan bantu. Tapi kalau untuk motivasi, kemudian semangat, izin dari keluarga ya, izin dari atasan dan sebagainya, itu mestinya teman-teman yang harus berjuang sendiri ya. 3 bulan nggak lama, mestinya kalau izin dengan baik, dengan posisi, infokan saja bahwa posisi ini kalau nggak selesai dalam 3 bulan, maka sia-sia yang 4 tahun. Saya sih sedihnya di situ. 4 tahun tuh sayang ya. Sudah keluar banyak waktu ya. Kalau teori itu kan yang paling banyak waktu ya pada saat semester 1, 2, 3. Kalau nggak diselesaikan, ya sayang lah menurut saya. Oke, mungkin itu ya dari kami ya. Di sini mungkin di sini ada Mbak Bina, Mbak Mas Agung dan Mbak Tia. Kami siap mengawal teman-teman, yang penting teman-teman semangat, kami juga semangat. Baik, kalau tidak ada lagi, sebelum ditutup, mungkin teman-teman yang bisa buka kamera, boleh dibuka kameranya, kita akan foto bersama. Monggo. Saya sambil ngapalin wajah-wajahnya karena saya nggak masuk kelas ini ya.
Oke? Oke. Oke, mungkin yang lain agak ada masalah sinyal ya. Oke, baik. Saya hitung sampai dengan hitungan ketiga, kemudian saya akan ambil foto teman-teman ya. Oke, baik. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi ya. Semangat lulus ya, teman-teman ya. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih teman-teman untuk kehadiran pada malam hari ini. Semoga pertemuan ini memberikan semangat teman-teman untuk back to tesis ya. Dan semoga teman-teman lulus semua ya. Oke, untuk Amin, selanjutnya nanti amin. bisa masuk ke dalam grup. Semangat lulus. Amin, amin, amin. Baik, kalau tidak ada lagi, saya akhiri pertemuan kita pada malam hari ini. Tetap semangat, sehat-sehat selalu. Selamat lulus, selamat sidang ya. Saya menunggu untuk menentukan tanggal sidang dan dosen sidang teman-teman. Oke, baik. Terima kasih. Selamat malam, sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Ibu. Waalaikumsalam. Terima kasih, Ibu Makasih, Suma. Terima kasih. Ya, Terima kasih rekan-rekan. Terima kasih, Bu. juga. Ya, Terima izin kasih, live Bu. ya. Selamat malam. Izin live. Ya.